Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum belajar dimulai, saya pimpin doa sendiri. Semuanya siap? Berdoa mulai. Sampai masuk tadi ini. Absen satu-satu ya. Sampai nggak masuk? Ajar, satu lagi. Koni. Oh, kurang dua lagi siapa? Mafi. Satu lagi. Ya udah. Enggak. Nggak usah. Oke, sebelumnya kita belajar apa? Akidah. Sekarang kita ganti pelajaran. Jadi sejarah. Sejarah kebudayaan Islam. Ada yang tahu materi yang kita bahas pada hari ini? Depan dulu ya. Tentang Depan dulu. Tebak materi. Kamu udah jadi juga. Iya, SKI. Ya, pokoknya itu lah. Meneladani. Menjadi. Ada yang tahu siapa Umar bin Abdul Aziz? Beliau adalah Dari dinasti apa? dinasti Abdul Aziz. Bukan nggak sih? Umayyah. Iya. Oh iya. Dinasti Pondok. Gak ada yang tahu. Beliau adalah khalifah dari dinasti Bani Abbasiyah. Khalifah ke-7 sampai 8. Nah, beliau ini adalah salah satu khalifah yang tidak menganut sistem monarki. Ada yang tahu sistem monarki? Sistem ini nggak sih Pak? Turun temurun, anak dari ayah ke paman, Iya. jadi nikah. Bapak ini kayaknya sama sekali kami belum selesai kami ngomong. Ya apa? Ya itu udah disebutin Pak. Iya, jadi tadi sistem monarki itu ayah bisa ngangkat anak, anaknya bisa ngangkat jadi MK, MK bisa lagi Bisa jadi MPR. gubernur. Tentang paman. Nah, sedangkan Umar bin Abdul Aziz ini adalah satu-satunya khalifah di Bani Abbasiyah yang dipilih secara langsung oleh rakyat sendiri. Jadi Indonesia harus Beliau juga Jadi Indonesia. Ayo Pak, waktu Pak. terus ke bapak. Lalu Bercandaan aja. Umar bin Abdul Aziz ini biasa disebut sebagai Umar II. Kenapa disebut Umar II? Karena masih ada turunan dari Umar. Betul sekali, karena beliau ini adalah cicit atau cucu dari Umar bin Khattab, masih keturunan dari Umar bin Khattab jauh ibunya, dan juga disebut Khulafaur Rasyidin keempat. Khulafaur Rasyidin kelima. Kenapa disebut Khulafaur Rasyidin kelima? Karena kebijakannya ataupun apa yang dilakukan selama pemerintahnya itu bagus dan bisa dijajarkan oleh Khulafaur Rasyidin
4 khulafaur rasyidin lainnya. Nah, apa aja yang bisa kita teladani dari Umar bin Aziz? Itu katanya Sebelum kita meneladaninya, ada tahu nggak sih teladan itu apa? teladan itu sikap yang bisa dicontoh, sikap yang bisa dicontoh, sikap baik yang bisa dicontoh. Nah, ya betul, betul sekali, Dapat hadiah dong, iya dong. betul sekali. Bejo satu. Apa? Bejo. Bejo apa? Bejo. Enggak lu ada lain. Teladan adalah sesuatu yang baik, Yang baik. sesuatu yang baik, yang itu yang bisa kita ambil dan contoh atau dipakai. Nah, apa saja dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang bisa kita ambil dari contoh, yaitu yang pertama kepribadiannya yang tegas, lalu yang kedua ada kepemimpinan yang jujur, lalu yang ketiga zuhud. Ada yang tahu arti zuhud? Itu Pak, yang itu. Jalan yang bergelombang. Jalan Zuhud, bergelombang. Jalan zuhud, itu waktu sholat zuhur. zuhud. Haha, lucu. Sederhana, tidak cinta dunia. Nah, Oh iya, Tidak itu cinta kita dunia. dicuruk video itu kita. Tiba di skip tau nggak jadi video. Ulang lagi ya. Nah, kan zuhud sederhana, tidak cinta dunia. Dia tahu bahwasanya dengan jabatan Tulisannya gitu. Aisdan, beliau tahu Umar bin Abdul Aziz ini, walaupun beliau tahu dia ini bisa dengan jabatannya, dia ini bisa nyekek orang, bunuh orang, merampas harta orang, tapi beliau tetap zuhud dan tidak mengambil harta untuk kepentingan pribadinya. Bahkan rumah beliau ini sederhana. Nah, dari kepribadiannya ini ada yang mau ditanyakan sebelum saya ke pola kepemimpinan beliau? Alun gimana? Mau nanya ini? Oke. Setelah kita tahu kepribadian beliau, kita lari ke pola kepemimpinan beliau selama menjabat sebagai khalifah. Yaitu yang pertama ada di bidang agama. Ada yang tahu beliau masa menjabatnya apa yang prestasi yang beliau ambil dari bidang agama? Membangun masjid, membangun ini kali Bu, Pak, benteng. Bidang agama. Pak, tahu ya, agama. Bidang agama loh. Menyusun ini musab-musab. Bukan itu alim. Bidang agama. Yang pertama adalah mentafsirkan. Oh, Memang itu saja. Tentang menasikan. kan tidak Indonesia mentafsirkan buku-buku barat. Dia kan banyak kan ya, ada P. Harusnya kalau buku bidang pendidikan berupa buku bidang agama, buku agama. Karena nggak ada bidang ini, bidang agama ini nanti mereka sama pendidikan. Ya. Oh. Oh. Bidang pendidikan agama. Bilang dong Pak. Dan pendidikan, Ais, Dijelasin gitu loh Pak. menafsirkan buku-buku barat yaitu Yunani ke dalam bahasa Arab. Lalu yang kedua Mendirikan TPA. mendirikan. Ada yang tahu yang kedua apa? Yang lainnya lah, yang tahu. Mendirikan sekolah. Bukan. Ini yang mana?
Wih, waktu Pak, waktu. Mendirikan sekolah nggak ada. Pemindahan, pemerataan sekolah kedokteran. Memindahkan sekolah kedokteran. Yaitu yang pertamanya di Damaskus dipindahkan di Baghdad. Dan pusat semua bidang agama dan pendidikan itu ada di Baghdad. Hah? Lalu setelah itu ada bidang sosial dan politik. Berapa menit tuh? 10 lebih. Yaudah, yang terakhir bidang militer. Ada itu? Memperkuat. Oh, itu baru membuat benteng. Bukan. 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 Luas wilayah. Bukan. Politik. Bukan. Militer. Jawabannya nggak ada. Iya. Dijawab oleh Pak Abdul Aziz. Beliau tidak fokuskan pada bidang militer. Tidak ada perluasan wilayah, tidak ada kekuatan tentara, tidak ada sama sekali. Beliau fokus hanya ke ekonomi. Jadi dilihat dari pengalihan Pak Abdul Aziz, ekonomi dan agama dan pendidikan yang sangat maju, yaitu dengan pusatnya di Baghdad. Oke, mungkin materinya bisa saya sampaikan, nanti satu bisa evaluasi. Hah? Besok aja evaluasi. Iya. Mana coba evaluasi? Mampus. Apa aja yang bisa kita ambil dari pemantauan Abdul Aziz yang bisa kita pelajari? Ya, yang pemimpin saja lah. Ya. Umar tadi itu Pak, itu disebut Umar yang kedua karena dia adalah cucu atau cucunya dari Umar bin Khattab. Terus itu yang bisa kita teladani dari sifat Umar bin Abdul Aziz ini adalah sifatnya yang tegas, sama mencontoh seperti kayak mbahnya kan, Ya. tegas gitu. Ya, cukup. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Semoga bermanfaat ilmunya dan yang memperhatikan. Terima kasih semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiah kan?